Meriam, kita sudah sampai nih di tahun 2021. Kita kan punya misi ya. Oh iya, betul. Iya Filipus, udah sampai nih Solo 2021. Jauh banget dari tempat asal kita di Yerusalem, Israel sana. Iya, kita datang di sini karena kita mau mengikuti ibadah bersama-sama anak-anak SD Kristen Kalam Kudus kelas 1 sampai 6. Ya, kita sapa anak-anak dulu ya, Filipus. Iya, mari. Saya Filipus dan ini teman saya Meriam. Kami murid-murid Tuhan Yesus. Iya, hari ini kita berdua mau bawa misi khusus buat anak-anak semua di rumah. Halo anak-anak, shalom. Dan saya ingin tahu nih, misinya apa ya? Saya lupa. Aduh Filipus, kok kamu lupa sih? Misi khusus kita adalah mengabarkan sebuah berita yang sangat penting untuk anak-anak. Begitu. Ya, saya baru ingat. Kabar itu tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Iya, karena itu kita mau bersukacita merayakannya dalam ibadah hari ini. Anak-anak semua kita undang bangkit berdiri, kita pujikan, rayakan, Yesus rayakan. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama Miss Vivi dan Miss Ayu yang sudah kita kenal di jalan tadi. Ya, iya. Betul. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Anak-anak, kita akan sama-sama berdoa untuk memulai ibadah Paskah kita hari ini.
Doa akan dipimpin oleh Ananda Laurencia dari kelas 6B. Iman, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di kerajaan surga. Terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Walau kami tidak bertemu secara offline, tapi kami masih bisa merayakan Paskah ya Tuhan, hari kemenangan dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur di segala keadaan kami ya Tuhan. Sebentar kami mengakhiri doa ini ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang ada di kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, Kau untuk segala abad. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ngomong-ngomong ya Miriam, kenapa sih kita begitu semangat dan bersuka cita membawa misi hari ini? Harus bersemangat dan bersuka cita, Filipus, karena kita kan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Coba deh Filipus kasih tahu nih sama anak-anak di rumah, apa tema Paskah SD Kristen Kalam Kudus tahun ini. Temanya, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Coba anak-anak di rumah ya, kita akan membaca bersama-sama sekali lagi. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Wah, luar biasa sekali temanya. Tema ini mengingatkan kita semua bahwa Paskah adalah peristiwa yang luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang luar biasa. Ya Miriam, aku jadi ingat 2000 tahun yang lalu, keadaan yang membuat kita sedih dan takut. The religious leaders told the governor Pilate that Jesus was dangerous and wanted to be king. Pilate asked Jesus, "Is this true?" "I am king," Jesus answered, "but not of this world." "Jesus is innocent," said Pilate. "There's no reason to kill him. I will set him free." But the crowd shouted, "Kill him!" So Pilate had his soldiers whip Jesus. They forced a thorny crown on his head. Then they laid a wooden cross on his back and led him up a hill. There on that hill, the Roman soldiers nailed Jesus to the cross, hands and feet. Then they raised it high. Jesus hung there between two criminals. Around noon, the sky turned dark. Jesus' friends wept. The religious leaders laughed and said, "You saved other people. Why can't you save yourself?" "Forgive them, Father," said Jesus. When the time came for Jesus to die, he closed his eyes and said, "It is finished." He had completed what he had come to do because of his great love. One of Jesus' followers, a man named Joseph, put Jesus' body in a brand new tomb. He rolled a huge stone in front of it. A long, sad Friday was over. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, kita semua takut sekali. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Ia bangkit mengalahkan maut. Inilah yang terjadi, seperti yang diceritakan oleh para wanita yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to see the tomb. Suddenly, there was a great earthquake.
Because an angel of the Lord came down from heaven and rolled aside the stone and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. Don't be afraid. I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He has been raised from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples he has been raised from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember, I have told you. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh menunjukkan bahwa ia menang atas kematian ya. Betul sekali. Yuk kita sama-sama menaikkan lagu tema kita tahun ini. Kristus bangkit dan menang. Mari anak-anak, semuanya yang di rumah atau kita yang ada di sini, kita bangkit berdiri dan menyanyi. Semangat loh ya, karena gerakan kita akan dibimbing oleh Miss Ayu dan Miss Vivi. Dari salib dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, mau kau percaya. Sebab Yesus berkuasa, mau kau percaya. Dia bangkit dan menang. Jadi salib dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, mau kau percaya. Sebab Yesus berkuasa, mau kau percaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, mau kau percaya. Sebab Yesus berkuasa, mau kau percaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Anak-anak, silahkan duduk. Dan bangga sekali ya, kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Betul, Tuhan yang mau mati dan bangkit untuk kita semua.
Karena itu kita mau mengucap syukur atas karya Tuhan di hidup kita. Kita mau memberikan persembahan. Anak-anak disiapkan ya persembahannya. Kita akan menaikkan pujian. Yesus disalib karena cinta saya dan tanda paku di tangan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kesehatan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan ini kepadamu. Tolong berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Niki Brandon sudah memimpin di dalam doa persembahan. Ya, kini waktunya kita semua duduk tenang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Roni dari Bandung. Anak-anak, siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu. Kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari anak-anak sama-sama kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian How Far Love Goes. Anak-anak ikuti gerakan Miss Vivi dan Miss Ayu ya. You gave up a throne for a manger, traded a crown for a cross, laid down your life for a stranger, and for all who are broken and lost. You came down from the heavens so we would know how deep, how high, how long, and how wide, and how far love goes.
Halo anak-anak, shalom. Salam sehat selalu dan senang sekali hari ini Pak Roni bisa berkenalan dengan anak-anak meskipun kita hanya bisa bertemu lewat layar kaca. Oke, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Anak-anak, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah anak manusia itu? Apa yang Yesus maksud dengan anak manusia? Ternyata istilah anak manusia mengacu kepada nubuat yang ada dalam kitab Daniel, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, di sana ada ungkapan anak manusia. Dan anak manusia di dalam kitab Daniel berbicara tentang seseorang yang akan datang dan dia akan menjadi penyelamat yang akan menyelamatkan semua manusia berdosa. Dan orang Yahudi tahu apa arti anak manusia itu, yaitu seorang yang akan datang sebagai penolong atau juru selamat. Jadi pertanyaan Yesus bisa diartikan demikian. Menurut orang-orang, siapakah penyelamat yang akan datang? Lalu murid-muridnya mulai berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang makannya belalang dan madu hutan itu. Mengapa ya Yohanes Pembaptis disebut penyelamat? Karena waktu itu dia adalah seorang yang sangat terkenal. Dia pernah berkhotbah dengan berani menegur orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Dan akhirnya banyak yang bertobat dan memberikan dirinya dibaptis. Tapi sehebat-hebatnya Yohanes Pembaptis, pada akhirnya dia mati. Dan tidak mungkin dia adalah penyelamat yang akan datang kalau dia mati. Lalu ada murid-murid yang berkata, ada juga yang mengatakan Elia. Kenapa Elia? Karena Elia pada zaman Perjanjian Lama adalah seorang nabi yang hebat, luar biasa. Luar biasanya di mana? Dia pernah menantang 450 penyembah Baal. 450 lawan 1 untuk membuktikan bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tantangannya adalah membuat mezbah korban bakaran. Tetapi untuk mendapatkan apinya harus masing-masing berdoa kepada Tuhannya supaya mengirimkan api dari langit untuk membakar korban bakaran. Para Baal itu begitu banyak jumlahnya. Mereka berdoa kepada dewa-dewanya dan mereka berteriak-teriak, tetapi tidak ada api yang turun dari langit. Lalu giliran Elia menyuruh mengumpulkan orang-orang. Dan Elia berdoa kepada Tuhan. Elia meminta Tuhan menurunkan api dari langit. Dan tiba-tiba api dari langit turun dan menyambar korban bakaran. Untuk membuktikan bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan yang benar yang dipercaya Elia dan bangsa Israel. Selain itu, Elia pernah juga membangkitkan anak dari seorang janda di Sarfat. Wow, betapa hebatnya Elia itu. Tetapi Elia pada akhirnya juga meninggalkan dunia ini dengan cara diangkat ke surga. Jadi tidak mungkin dong dia adalah seorang penyelamat, bukan? Terus murid-murid berkata lagi, ada juga yang mengatakan anak manusia itu atau penyelamat itu adalah Yeremia. Kenapa Yeremia? Ternyata
bagi orang Israel, Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang sangat dihormatin dan seorang nabi yang terkenal juga. Tetapi sekali lagi, sehebat-hebatnya Nabi Yeremia, toh akhirnya dia mati juga. Oke, Tuhan Yesus mungkin berkata, kalian sudah menyebutkan nama-nama orang-orang yang hebat dan terkenal itu, meskipun mereka tidak ada lagi. Sekarang saya mau bertanya, menurut kalian, bukan menurut orang-orang. Menurut kalian, hai murid-muridku, Tuhan Yesus ingin bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Mungkin murid-muridnya sedang berpikir, siapa ya guru kita ini? Tiba-tiba seorang murid berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Wow, siapa murid yang berkata itu ya? Ternyata murid itu adalah Simon Petrus. Jawaban Simon Petrus membuat Tuhan Yesus surprise. Tetapi Yesus tahu, jawaban Petrus itu berasal dari Allah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab Bapa di surga yang menyatakan itu kepadamu. Mari kita kembali kepada jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apa artinya Mesias? Mesias artinya satu-satunya yang diurapi atau disahkan. Seperti raja diurapi, artinya raja itu disahkan sebagai raja. Jadi waktu Yesus dikatakan adalah Mesias, maka Yesus itu satu-satunya yang disahkan, yang diurapi untuk menjadi seorang penyelamat atau juru selamat. Dan tugasnya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus adalah Mesias, satu-satunya penyelamat yang di dalam perjanjian lama dikatakan yang akan datang, atau di dalam perjanjian baru sudah datang. Yesus adalah penyelamat yang akan datang untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan cara menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi perhatikan baik-baik, jawaban Petrus tidak hanya sampai Mesias, tetapi dilanjutkan Anak Allah yang hidup. Wow, ini kalimat yang sangat penting anak-anak. Dan sangat penting sekali. Karena tanpa kalimat ini masih ada yang kurang. Kalau Yesus hanya mati di kayu salib saja, maka tidak ada bedanya dengan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau tokoh-tokoh agama lainnya yang juga mati. Waktu dikatakan Anak Allah yang hidup, ini membedakannya. Karena Yesus tidak mati saja, tetapi dia bangkit. Yes, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan dia bangkit, itu membuktikan bahwa Yesus tiada duanya. Hanya dia satu-satunya yang setelah mati bagi dosa manusia, kemudian dia bangkit. Dia hidup. Ini berarti apa? Wah, penting banget. Ini berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga nantinya akan mengalami hal yang sama, yaitu bangkit bersama dengan Yesus, hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga. Wow, mantap. Ini yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jaminan pasti yang Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Suatu saat, Roni, anak-anak, kita pasti akan mati. Tetapi ingat, kematian bukan akhir dari segala-galanya, the end, habis. Tidak. Tetapi kematian adalah suatu awal yang baik, karena kita akan berjumpa dengan Yesus. Dan Pak Roni membayangkan suatu saat kita mati, kemudian
kita yang percaya Yesus akan hidup kembali, kita bangkit. Dan Yesus berkata, welcome home. Kok welcome home? Iya dong, kan di dunia hanya sementara. Tujuan akhir kita nanti kan ke surga. Dengan percaya Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, inilah arti Paskah. Yes, Yesusku hidup. Karena Yesus hidup, maka kita pun akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga. Yes. Mantap. Pak Roni jadi ingat satu kisah hidup seseorang yang bernama Andrew Chen. Dan ketika Pak Roni membaca kisah ini kembali, selalu menjadi berkat tersendiri untuk Pak Roni. Dan hari ini Pak Roni menceritakan kisahnya, supaya kamu juga bisa mendapatkan sesuatu yang berarti dan kebenaran yang sejati melalui kisah hidup Andrew Chen ini. Siapakah Andrew Chen? Dia adalah seorang yang pada masa muda hidupnya sangat-sangat tidak baik. Dan dia menjadi seorang pengedar narkoba. Suatu hari bersama dengan temannya, dia merekrut 7 orang untuk membantu mereka untuk membawa narkoba dari Bali menuju ke Australia. Andrew Chen adalah seorang warga negara Australia. Dan ketika ia bersama dengan teman-temannya akan coba menyeludupkan narkoba dari Bali ke Australia, mereka tertangkap. Ini terjadi tahun 2005 dan menjadi berita yang cukup heboh. Ada 9 orang yang tertangkap dan mereka dijuluki Bali 9. 9 orang yang tertangkap di Bali. Tahun 2005 Andrew ditangkap bersama dengan teman-temannya. Dan tahun 2006 Andrew Chen dan salah satu temannya divonis hukuman mati. Karena mereka dianggap sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Meskipun Andrew coba naik banding, tetapi tetap ditolak. Dia naik banding supaya hukumannya jangan hukuman mati. Ditolak. Dan dia tetap dijatuhkan hukuman mati. Nah, yang menarik di sini adalah Pak Roni ingin menceritakan sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan Andrew. Sewaktu di penjara, Andrew mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan saat itulah hidupnya pun benar-benar diubahkan. Dia membantu para napi, dia mendoakan para napi yang di penjara, yang lagi sakit, dia doakan, dia layani. Banyak orang dia bimbing. Dan dia telah menjadi berkat bagi para narapidana di penjara. Andrew Chen yang tadinya banyak merusak hidup orang dengan narkoba. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Dia perbaiki dengan cara menolong dan membimbing para narapidana selama dia di penjara. Tetapi sebelum berjumpa dengan Yesus, waktu di penjara, dia sempat mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia frustasi ketika dia tertangkap dan dia akan dijatuhkan hukuman mati. Dia sempat ambil tali dan dia mau menggantung dirinya. Tapi dia pernah mendengarkan cerita waktu dia pernah sekolah minggu waktu kecil. Dia mendengarkan bahwa ketika manusia mati, dia pilih neraka atau surga. Dan dia langsung melihat dirinya dan dia berkata, wow, saya sudah melakukan perbuatan dosa seperti ini, pasti saya akan masuk neraka. Maka dia tidak jadi gantung diri. Suatu hari, temannya, seorang Kristen dari Australia, mencoba mengontak dia. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan Andrew. Lalu dia memberikan kekuatan, membimbing Andrew dan meminta dia membaca Alkitab.
Andrew coba membaca Alkitab, tapi dia mengatakan banyak hal saya tidak mengerti. Tetapi temannya mengatakan, enggak, baca. Baca, mulai baca perjanjian baru dan kamu baca itu. Sampai suatu saat dia membaca Alkitab dan dia mulai menangis. Dan dia bertanya, Yesus, apakah engkau masih mengasihi aku, orang berdosa ini? Tetapi dia seperti mendapatkan satu jawaban bahwa Yesus mengasihi semua orang. Dan Yesus datang untuk orang berdosa. Disitulah dia merasakan kasih Tuhan dan dia menangis. Dan akhirnya saat itulah dia bertobat dan memberikan hidupnya pada Yesus. Wow, dia merasakan satu sukacita yang luar biasa sekali. Dan dia tahu Tuhan mengasihi dia dan membereskan dosanya. Tapi bagaimana dengan hukuman yang dia terima, bahwa dia akan dihukum mati? Ternyata anak-anak tetap tidak bisa dibatalkan. Meskipun dia coba lagi meminta beberapa kali, dia minta grasi, pengampunan, keringanan pengampunan, dan tidak dikabulkan. Hukuman mati untuk pemimpin narkoba adalah sesuatu yang sangat serius, jadi tetap tidak bisa dibatalkan. Akhirnya harus dihukum mati. Tapi Andrew Chen benar-benar sudah mengalami perubahan sejak berjumpa dengan Yesus. Banyak orang mengatakan itu. Bahkan para narapidana yang dipenjara pun mengatakan hal tersebut. Banyak orang membela dia. Termasuk karena dia warga negara Australia, maka pemerintahan di Australia pun meminta supaya Indonesia membatalkan hukuman mati dia. Bahkan rakyat Australia pun mendukung. Yang menariknya, sampai ada narapidana yang membela Andrew dan mengatakan, kami siap menggantikan hukuman mati Andrew. Dan mereka tulis surat itu. Seperti contoh surat berikut ini. Nah, mereka sayang Andrew. Mereka mengatakan, Andrew jangan mati, biar kami yang mati. Tetapi tetap pemerintahan Indonesia tidak mengizinkan orang yang menggantikan hukuman orang lain, tidak ada hukumnya. Akhirnya hukuman mati tetap harus dijalankan. Singkat cerita anak-anak, Andrew Chen akan dieksekusi atau dihukum mati dengan cara ditembak. Menjelang akan dihukum mati, beberapa orang yang mengunjungi Andrew melihat, wow, kok dia tenang sekali. Terus dia tetap bisa ceria, tertawa bersama-sama dengan orang-orang yang mengunjungi dia. Pasti ada sesuatu di dalam hidupnya sehingga dia bisa tenang begitu. Dan tibalah pada waktu dia akan dieksekusi. Dia bersama beberapa orang digiring ke satu tempat untuk dieksekusi. Karena bukan hanya dia saja yang akan dihukum mati, ada beberapa orang juga. Dan ada kesaksian yang indah ketika mereka sedang dibawa ke satu tempatnya akan ditembak di tempat tersebut. Orang-orang itu menyanyikan Amazing Grace. Wow, sangat besar anugerahmu. Sangat besar anugerah Tuhan buat kami orang berdosa. Setelah selesai lagu tersebut, ketika Andrew diikat dan senjata diarahkan ke dia, dia menyanyikan sebuah lagu favorit dia. Bless the Lord, oh my soul,
Oh my soul. Wow. Dia nyanyikan satu bait selesai. Dan kemudian ketika dia menyanyikan bait kedua, ternyata waktu untuk menembak sudah tiba. Sehingga di tengah-tengah menyanyikan bait kedua, regu penembak akhirnya menembak peluru ke dadanya dan dia mati. Tetapi orang yang menyaksikan hukuman mati itu mengatakan suasana seperti surga. Suasana seperti surga. Dia mati dengan tenang. Setelah dia mati, jenazahnya dibawa pulang ke Australia dan diadakan ibadah untuk mengenang Andrew. Dan tahu anak-anak berapa yang hadir? Ada 1.000 orang lebih bahkan yang hadir. Dan istrinya diberi kesempatan untuk membacakan surat yang dia tulis sebelum dieksekusi mati. Pada kesempatan ini, Pak Noni akan bacakan poin penting dari surat yang ditulis oleh Andrew Chen sebelum dia dieksekusi mati. Bunyinya adalah seperti ini. Terima kasih kepada semua yang telah datang hari ini untuk menyaksikan suatu peristiwa besar. Hari ini adalah hari ketika aku dari peti matiku sekarang, ketika kata-kata ini diucapkan, bangkit dalam nama Yesus. Dan aku akan menikmati surga, menunggu hingga kalian semua diangkat ke sana. Di hari-hari terakhirku di bumi, aku bernyanyi, haleluya. Aku telah melewati pertandingan yang baik, aku memperjuangkan perjuangan yang hebat, dan menjadi pemenang di mata Tuhan dan manusia. Wow, surat ini menyatakan keyakinan Andrew yang pasti bersama dengan Yesus. Dan orang-orang percaya dikatakan, kau pun akan bangkit dan berjumpa dengan aku. Andrew yakin dia telah pindah dari dunia ini ke surga yang penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kamu anak-anak? Berikan hidupmu pada Yesus. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu untuk mendapatkan hadiah yang tak ternilai, yaitu surga. Hari ini, kalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dan mau mengambil tekad untuk sepenuhnya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, angkat tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dada. Ucapkan doa seperti ini. Tuhan Yesus, saya menyadari saya adalah orang yang berdosa. Saya percaya Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Ampuni dosa saya. Dan saya mau berikan hidup saya untuk-Mu. Dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Amin. Selamat bagi kamu yang telah mengambil keputusan untuk percaya dan memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepastian hidup yang kekal akan kamu dan Paroni miliki. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus, kita hidup bersama-sama dengan Dia di surga pada nantinya. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kebenaran sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, sehingga kami yang tadinya akan mengalami maut, tetapi kami percaya pada Engkau akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau di surga. Berkati anak-anak semua. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. See you. Wah, Filipus, sebagai murid Tuhan, kita senang dan bersuka cita ya mendengarkan firman Tuhan. Betul, karena firman Tuhan membuat iman kita semakin kuat. Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dan mengalahkan maut. Demi siapa ya? Demi aku dong. Demi saya juga, demi anak-anak, demi Bapak Ibu Guru, Mama Papa, dan semua yang ada di rumah. Nah, Filipus, biar kita semakin ingat firman Tuhan hari ini, kita mau belajar ayat hafalan melalui Bible Verse Song yang diciptakan oleh Miss Lucy, guru agama di SD Kristen Kalam Kudus loh. Hebat. Ya, teman-teman dari kelas 4 dan 5 juga akan membantu gerakannya ya. Anak di rumah mengikuti dengan baik ya. Wah, bagus sekali ya lagunya. Diingat selalu ya anak-anak. Iya, nanti kalau kita kembali ke Israel, kita juga akan ingat lagu ini. Iya benar. Anak-anak, sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mr. Alex. Anak-anak dikasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena kami diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui perayaan Paskah di hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan maut melalui kebangkitan-Mu. Dan ajar kami untuk bisa memanfaatkan hari-hari kami untuk bisa menjadi anak Tuhan yang setia di dalam kemenangan bersama Engkau. Bapa di surga, kami berdoa bagi Bapak Ibu Guru ataupun anak-anak
yang terlibat dalam ibadah hari ini. Engkau akan berkati sehingga hidupnya terus berguna bagi Tuhan dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas-tugas kami, Tuhan berkati kami, ajar kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terselip dosa saat kami beribadah, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Ibadah Paskah yang luar biasa hari ini, dan kami berterima kasih mewakili sekolah atas kesetiaan anak-anak semua mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Anak-anak semuanya untuk besok pagi ya, anak-anak tetap masuk seperti biasa, tidak ada perubahan jam dan waktu pulang, ya masuk dan pulangnya sama saja ya. Kemudian tanggal 2 dan 3 kalian tidak ada pembelajaran ya, karena itu adalah libur Paskah untuk tahun ini. Saya kira itu saja anak-anak semua yang kami sampaikan. Kemudian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat meskipun belajarnya masih online. Tuhan memberkati kita. Oke Miriam, misi kita untuk mengabarkan kebangkitan Kristus sudah selesai. Ya, biarlah anak-anak semua terus percaya pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang atas maut ya. Terima kasih sudah semangat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Anak-anak SD Kristen Kalam Kudus memang hebat. Baiklah, sebentar lagi Miriam dan Filipus akan kembali ke Israel. Ayo, nanti kita ketinggalan musim waktu loh. Tunggu dulu. Kita harus mengucapkan selamat Paskah kepada anak-anak dan juga kepada seluruh yang mendengarkan dan melihat ini. Ayo kita pamit. Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kita tidak perlu takut karena kita menang bersama Kristus. Selamat Paskah 2021. Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.